Diskon. Yang terhormat para guru, rekan-rekan semua, saya akan memaparkan beberapa temuan saya terkait dengan manuskrip sastra Jawa di Keraton Sumeneb Madura. Bagi yang mungkin dari Madura, jangan tersinggung jika ada stereotip-stereotip yang sedikit menyudutkan, mohon maaf. Tapi saya akan membela Madura, jangan khawatir. Oke, penelitian saya ini terutama meneruskan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari Ibu Titi maupun dari Bishop tahun 67. Bu Titi pernah menyatakan bahwa ada kegiatan sastra Jawa di Madura. Kemudian Bishop sendiri bahkan dengan terang-terangan menyatakan bahwa sebenarnya dalam tanda kutip naskah Madura itu tidak ada, karena naskah Madura itu kepanjangan dari tradisi pesisir di Jawa. Nah, ini agak sedikit mengerikan sebenarnya. Kemudian ada juga penelitian yang menyatakan bahwa skriptorium di Madura itu ada di tiga tempat, yaitu keraton, pondok pesantren, dan perorangan. Dari lapangan saya bisa menambahkan bahwa ada di langgar yang bukan pesantren, yang tempat untuk sholat, itu banyak sekali di sana. Dan yang terakhir adalah pedagang. Ketika saya melakukan inventarisasi tahun 2010, itu saya ke sana itu langsung ditanya bahwa uang berapa. Nah, itu sangat mengerikan. Dan mereka para pedagang itu punya keahlian membedakan mana beruang yang berusia ratusan tahun sama beruang baru dengan cara menggesek gini aja, itu. Oh ini lama, ini baru. Kita sendiri nggak tahu itu, tapi mereka sudah menguasai. Tuh. Kemudian dari inventarisasi saya itu saya menemukan adanya beberapa manuskrip sastra Jawa di Keraton Sumeneb. Nah, untuk kepentingan simposium yang terhormat ini, akhirnya saya berusaha untuk memunculkan itu. Tujuannya sebenarnya bukan untuk dalam kerangka konservasi dan preservasi, tapi silang budaya. Jadi, mohon maaf kalau nanti saya terlalu banyak bilang silang budaya, tradisi Mamaca dan lain-lainnya. Nah, apalagi di sana ada beberapa stereotip juga, semacam klaim-klaim bahwa orang-orang keraton Madura itu tidak kreatif, jadi bisanya hanya menjiplak. Itu orang Madura sendiri yang bilang, tapi dia sastrawan, jadi ya banyak yang memaklumi. Kemudian dari Beauvoir itu juga menyatakan bahwa Mamaca itu tradisinya dari Jawa gitu. Jadi orang Madura itu kayaknya kok nggak ada apa-apa gitu, nggak punya apa-apa, kasihan sekali. Dan saya di sini berusaha untuk menampilkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Madura dalam silang budaya itu. Lanjut, ada 3 pertanyaan penelitian saya. Yang pertama, bagaimana bisa manuskrip sastra Madura itu ada di Keraton Sumeneb? Yang kedua, jenis-jenis manuskripnya itu seperti apa? Judul-judulnya bercerita tentang apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana silang budaya? Seperti yang saya ungkapkan tadi, antara Jawa dan Madura, ketika di sana ada manuskrip itu orang Madura ngapain gitu. Nah, makanya fokus penelitian saya adalah pada kesejarahan, karena kalau tidak menyebut kesejarahannya jelas tidak akan sampai. Kemudian yang kedua adalah kesastraan. Dalam hal ini saya pakai kajian pustaka dengan sedikit etnografis pada saat melakukan inventarisasi dan wawancara dengan para pelaku Mamaca di sana. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah saya akan membicarakan tentang kesejarahannya. Dalam beberapa khasanah disebutkan bahwa relasi atau hubungan kekuasaan antara Jawa dan Madura itu sudah berlangsung sejak zaman
mungkin zaman Kertanegara Singosari, ketika Arya Wiraraja dibuang dan ditempatkan di Sumenep atau Sumenep yang sekarang. Tapi kalau saya ke sana agak kejauhan, maka saya putus saja ketika Mataram berkuasa, waktu Sultan Agung, itulah terjadi relasi kekuasaan antara Madura dan Jawa itu agak sedikit pelik. Peliknya apa? Karena ternyata Madura itu terbagi menjadi dua. Jadi kalau selama ini kita melihat Madura itu hanya satu, itu sebuah kekeliruan. Ada Madura Barat dan ada Madura Timur. Madura Timur itu Sumenep. Dan Sumenep itu kalau di Pulau Jawa itu Sunda. Sundanya Madura. Nah, kalau di Jawa kan ada Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada Sunda. Tadi Madura itu Sundanya itu adalah Sumenep. Agak sedikit berbeda. Dan relasinya dengan pusat kekuasaan di Jawa dalam kesejarahan itu juga berbeda. Kalau Madura Barat itu sering sekali membuat konflik dengan Jawa. Puncaknya adalah Trunojoyo. Dia bisa menguasai keraton Mataram sampai rajanya itu terusir dan mati di pengasingan. Raja Jawa loh ya. Itu. Tapi kalau yang Sumenep enggak, nyantai saja. Lebih bisa menerima, bahkan dengan VOC itu VOC digandeng. Yang penting cetok. Win-win lah. Kau dapat berapa, aku dapat berapa. Nah, kayak gitu. Itu jadi ada perbedaan sebenarnya. Perbedaan itu juga di pernikahan. Karena setelah perjanjian Giyanti 1755 itu Jawa terbagi menjadi Kasultanan dan Kasunanan. Akhirnya relasinya juga ya tetap naik turun. Akhirnya sama orang Jawa itu kan pintar. Pintarnya orang Jawa itu kalau Madura sudah dipangku nggak bisa apa-apa. Akhirnya beberapa putri Madura dijadikan permaisuri. Lalu hubungannya dengan pemanuskriptan apa? Nah, salah satu penguasa Sumenep, Sultan Sumenep, yaitu Sultan Abdurrahman Pakuningrat yang masih punya daerah Sunan Giri, itu dikenal sebagai ahli Jawa. Tahun 1800 memuncak pada saat Raffles menjadi penguasa di Indonesia. Bahkan oleh Raffles, beliau dijadikan salah satu penerjemah khasanah-khasanah Jawa untuk orang Inggris itu. Seperti itu. Itu kesejarahannya. Terus di Keraton Sumenep itu ada manuskrip sastra Jawa apa saja. Dari hasil inventarisasi saya ada 59 naskah. Itu tahun 2010. Kalau sekarang, kemarin saya ke sana lagi baru saja, itu udah bisa membuka lagi karena prosedurnya terlalu ketat dan butuh izin ke Dispora, ke siapa-siapa, kita nggak bisa. Dari 59 itu kebanyakan memang naskah Al-Quran dan keagamaan. Ada 5 naskah sastra Jawa di sana. Di antaranya bercerita wayang, tentang cerita wayang, yaitu Serat Rama, cerita Panji Dewa Kusuma. Kemudian ada Babat Trunojoyo. Ini juga aneh, Babat Trunojoyo ada di Sumenep. Kemudian Raden Sabit. Hanya itu saja. Saya sih curiga sebagian sudah masuk ke pedagang tadi. Nggak mungkin, tapi oke lah. Dari kelima naskah tersebut memang ditulis dengan aksara Jawa, berbahasa Jawa dalam bentuk metro mocopat atau puisi Jawa lama. Tapi di antara kelima itu ada yang hasil tulisan putra sultan setempat. Ini yang saya ternyata klaim bahwa keluarga keraton itu tidak kreatif itu sedikit terbantahkan gitu. Ternyata di antara itu masih ada karya hasil mereka. Lalu silang budayanya di mana? Ini saya bicara lebih antara yang dalam keraton dengan di luar keraton.
Semakin menyusutnya Keraton Sumenep posisinya ketika Indonesia merdeka, kemudian ketika ada dulu itu ada negara Madura, ketika kita dibagi-bagi oleh Belanda itu sudah tidak lagi berfungsi keraton itu. Nah, posisi manuskrip sendiri juga tidak ada catatannya. Makanya ketika saya ke sana kemudian saya mendapatkan 59 manuskrip itu, meskipun kebanyakan Al-Quran keagamaan dengan beberapa naskah sastranya, saya sih alhamdulillah sekali itu masih tersisa karena beberapa baratnya sudah dilego. Terdapat silang budaya keberadaan manuskrip sastra Jawa itu di Madura. Nah, karena apa? Karena di sana itu ada tradisi mamaca. Tradisi mamaca itu tradisi pembacaan Macapat. Kalau dalam istilahnya Mbak Wiwin itu apa? Living manuscript. living manuscript ya. Dan pembacaan itu dalam bahasa Jawa, bayangkan. Jadi bagaimana manuskrip Jawa, sastra Jawa dalam bentuk puisi Jawa dibacakan dalam bahasa Jawa, audenya Madura. Akan tetapi orang Madura sangat kreatif. Mereka memunculkan yang namanya juru teges, tukang teges. Ada juga yang menyebutnya tukang teges, ada yang menyebutnya juru teges, dan itu bermacam-macam gayanya. Tidak harus sesuai, ada yang sesuai, ada yang tidak, dan ini butuh penelitian lagi. Dan cara pengungkapannya lebih ekspresif daripada Macapat sendiri. Kalau seperti orang Madura mau berkelahi atau sedang ekstase gitu, kalau lagi itu saya lebih suka mendengarkan itu daripada membaca, meskipun saya nggak ngerti bacanya juga. Daripada Macapat. Iya, daripada Macapat, sorry, lebih daripada Macapat. Macapat itu sudah bahasanya sulit, tidak ekspresif lagi, ngantuk. Betul. Tapi kalau membaca itu seperti membawa aura yang luar biasa. Jawa Timur tadi. Dan bisa ya. Ketemu Mas Bagus. Jalan sama kamu kan nggak bisa ya. Jadi mereka menerjemahkan, juru teges itu menerjemahkan Macapat dengan tembang Madura yang tidak sama dengan Macapat. Dan ini saya pikir sebagai salah satu kelebihan dan 5 menit lagi. Siap Mas. Dan pembacaan ini terjadi tidak hanya di Madura, biasanya itu di Pamekasan dan Sumenep yang memang dulu wilayahnya Keraton Sumenep, tapi juga di Pandalungan. Orang-orang Madura yang imigran ya istilahnya apa ya? Pindah, bukan korban, di urban ya. Ya di Tapal Kuda, Jawa Timur yang sekarang dikenal sebagai kawasan Pandalungan itu. Oh iya, Madura swasta, KW 2, Madura KW. Madura sendiri ada, Madura KW atau Madura swasta sendiri ada. Oke, saya kira itu. Sebagai penutup, saya hanya akan memberikan semacam benang merah atau saran bagi penelitian lebih lanjut. Yang pertama, selama ini ada klaim bahwa Keraton Sumenep itu tidak kreatif. Saya pikir ini perlu penelitian lebih jauh karena di sana masih ada menyimpan satu manuskrip yang ditulis dan dikarang oleh keluarga keraton. Yang kedua, orang Madura itu percaya pada adagium lama bahwa orang yang dipatuhi itu adalah orang tua, guru, dan ratu. Dan itu tanpa tawaran. Guru di situ kiai, ustadz. Itu kalau sudah memerintah A ya sudah memerintah A. Pada zaman dulu, ratu adalah salah satu orang yang dipatuhi dan pernah memunculkan kebijakan transmigrasi.
ke tapal kuda. Jadi itu ada dokumennya bahwa Raja Sumenep itu pernah memerintahkan rakyatnya untuk pindah mengisi kawasan-kawasan di tapal kuda yang waktu itu nggak banyak penduduknya. Dan mereka ternyata di sana itu membawa khasanah pernaskahan itu dengan terus menerus melanggengkan tradisi memaca. Dari sini dalam anggitan saya klaim bahwa sebenarnya tidak ada peran dari keraton itu juga perlu. Bukannya saya kok pengen mengunggulkan keraton, tidak, sama sekali tidak. Tapi saya ingin merunut fakta-fakta yang saya temukan yang itu bisa membalik anggapan atas stereotip selama ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini menarik, benang merah menarik, yaitu bahwa yang berkembang tradisi permanuskriptan di Madura itu memang orang-orang di luar keraton, karena disalin ulang, dibaca dalam arisan dan lain-lain. Ini seperti tradisi manuskrip di Lombok kalau nggak salah, atau di Bima, itu seperti itu. Antara yang dalam keraton dengan di luar keraton, yang lebih berkembang adalah di luar keraton. Ini berdasarkan pada fakta kekinian. Saya kira cukup. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.